Dan pemirsa, di seputar Bali edisi malam ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Ketua Provinsi PGRI Bali, Dr. I Gede Wenten Arya Suda MPD. Ya. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda dalam program khusus wawancara eksklusif dan saat ini sudah hadir bersama kita Ketua Provinsi PGRI Bali, Bapak I Gede Wenten Arya Suda MPD. Om Swastiastu, Sapunapi Gatra, Pak Arya. Kenaknya, saat ini kan di tahun 2017 PGRI sudah memasuki tahun ke-72. Dan kalau kita lihat lagi, kontribusi dari PGRI terhadap nasib guru yang berujung pada mutu atau kualitas pendidikan itu sejauh mana, Pak? Terima kasih. PGRI memiliki tiga tuntutan. Pertama, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memajukan pendidikan di Indonesia, karena pada waktu itu banyak sekali bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang bertarung. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan guru pada umumnya dan guru pada khususnya. Nah, berangkat dari tiga tuntutan pada tahun 1945 atau tepatnya tanggal 25 November 1945 itu, selama 71 kan sudah berjalan 71, sekarang memasuki ke 72. Banyak memang yang sudah dilakukan PGRI, terutama dalam rangka peningkatan atau mencerdaskan bangsa dan meningkatkan profesionalisme guru. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, PGRI juga membangun sekolah-sekolah. Terus berkaitan dengan peningkatan kontribusi PGRI terhadap dunia pendidikan seperti tadi, satu, kita PGRI atau kami di PGRI membantu pemerintah dengan cara mendirikan sekolah-sekolah PGRI hampir di seluruh Indonesia. Di Bali malah juga sampai sekitar 65 sekolah PGRI, kemudian ada perguruan tinggi PGRI. Jadi itu adalah kontribusi PGRI dalam rangka membantu pemerintah untuk mendidik anak-anak bangsa. Sekarang dalam rangka peningkatan atau kontribusi lainnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, kalau berbicara mutu pendidikan itu tidak terlepas daripada profesionalisme guru. Nah, berbicara profesionalisme guru, agar ada payung hukum yang kuat, maka PGRI sejak tahun 1998 meminta kepada pemerintah supaya ada undang-undang khusus yang mengatur tentang guru. Maka lahirlah Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen. Sebagai implikasi daripada Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen, lahirlah PP Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 yang khusus mengatur tentang guru. Nah, disitulah seberapa jauh guru harus berkompeten, seberapa jauh guru harus profesional diatur secara lengkap di Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008. Bahwa guru setidak-tidaknya memiliki 4 kompetensi. Kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, kan itu. Nah, sekarang kontribusi yang lebih jauh, kita mendorong teman-teman guru dan meminta kepada pemerintah untuk bersama-sama bagaimana caranya guru ini betul-betul profesional sesuai dengan tuntutan undang-undang tersebut. Di Bali ini kan masih ada kekurangan guru ini, Pak, kalau kita berbicara tentang Provinsi Bali. Jadi kekurangan guru ini seperti apa PGRI menyikapi, Pak? Untuk kekurangan guru di Bali hampir merata di setiap kabupaten. Hampir merata di setiap jenjang pendidikan. Artinya mulai dari SD, TK, malah juga TK, SD, SMP, SMA, SMK juga kekurangan guru. PGRI karena organisasi provinsi tugasnya berjuang, jadi tidak mencetak guru, mengangkat guru kan tidak. PGRI selalu berusaha setiap konferensi, setiap saat mengajukan usulan pada pemerintah untuk segera mengadakan pengangkatan guru. Kita tahu bersama di Bali misalnya guru-guru SD terutama yang diangkat di masa impres itu tahun ini hampir sudah mau habis, tetapi juga tidak serta-merta diikuti dengan pengangkatan guru. Ini kan persoalan. Kemudian pengisian guru itu dilakukan dengan guru honor. Nah, inilah persoalan yang sesungguhnya sangat krusial di Bali, bahkan di Indonesia sekarang, karena kepala sekolah dari segi kewenangan tidak boleh mengangkat guru, tidak punya uang untuk menggaji guru. Kalau kepala sekolah mengangkat katanya harus menggaji. Komite juga sama, undang-undang baru kan. Nah, sehingga pemerintah satu-satunya tumpuan masyarakat bagaimana caranya untuk mengisi kekurangan guru. Kalau guru honor saja terus, bagaimana hidupnya guru honor?
Nah, kalau terus dengan guru honor, diharapkan guru honor yang berpengalaman, ini usulan PGRI pada konferensi yang kemarin di Konkernas, Konferensi Kerja Nasional yang keempat di Medan, mengajukan 21 usulan kepada pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pertama, bagaimana mengisi kekurangan guru. Yang kedua, mengangkat guru, terutama honor di negeri yang mengabdi sudah lama-lama, ada puluhan tahun, karena mereka atau beliau-beliau sudah pengalaman, supaya diangkat menjadi PNS. Jika mungkin ya jangan sampai ada aturan yang membeli sehingga pada akhirnya guru ini tidak diangkat. Ini kembali ke kompetensi guru, Pak Arya. Jadi dari PGRI Bali sendiri ada upaya khusus untuk kompetensi guru tersebut, sertifikasi dan lain sebagainya. Kalau PGRI berkaitan dengan kompetensi pelatihan, tapi sangat-sangat terbatas. Karena PGRI Bali kan melatih guru kan dananya terbatas. Sedangkan pemerintah kan ada APBD atau APBN. PGRI tidak punya APBN. Untuk melatih guru mengandalkan iuran yang ada di kantongnya PGRI. Kan gitu. Kemudian kami juga kerjasama dengan konsorsium. Konsorsium ini adalah organisasi guru dunia yang tergabung dalam konsorsium untuk membantu PGRI, organisasi guru ini, bagaimana meningkatkan profesionalisme guru dan kompetensi guru. Konsorsium itu terdiri dari negara-negara yang maju, Amerika, kemudian Jepang, Swedia, Norwegia, Korea. Ini yang membantu, jadi mereka bergabung juga sama, tidak dari anggaran pemerintah di sana, enggak. Jadi konsorsium ini menghimpun dana dari guru-guru yang ada di sana. Setelah dananya terhimpun disumbangkan kepada PGRI khususnya Bali untuk melakukan pelatihan. Misalnya ketika ramai ada ketakutan HIV/AIDS, kita diberikan untuk fasilitas untuk mengadakan pelatihan tentang itu. Tentang kompetensi juga sama, profesionalisme. Intinya bahwa guru-guru profesional, seperti apakah guru profesional, kan itu pertanyaannya. Nah, itulah yang tercantum di dalam PP 74 tahun 2008. Kualifikasi guru harus S1. Kompetensi pedagogik, guru harus menguasai materi ajar. Profesional, ya profesionalitas di kelas, mengajar, harus mampu menguasai kelas, ada paham. Sosial, karena guru juga bagian daripada masyarakat, jadi berada di lingkungan masyarakat, juga harus bersosialisasi. Kepribadian, guru dilarang cemberut di sekolah. Apapun permasalahannya harus tersenyum. Tidak punya uang tetap tersenyum. Bagian dari profesionalisme, ya, Pak ya. Maka itu kesejahteraan sesungguhnya bagian dari profesional agar untuk bisa menjaga hubungan antar sesama. Kan? Baik, berarti ini sebenarnya kalau Bapak bercerita tentang konsorsium tadi itu luar biasa perhatian itu dari guru untuk guru ya. Dari guru di luar negeri bergabung, kemudian membantu kita di Indonesia khususnya Bali agar gurunya profesional dan termasuk juga di dalamnya bagaimana melaksanakan pendidikan di dalam kelas, mendidik yang baik, itu juga ada pelatihan. Yang terakhir kaitan dengan profesional, PGRI juga sudah membangun di tingkat nasional ini, sudah membangun yang namanya learning center. Learning center. Tempatnya di Jalan Tanah Abang 3 nomor 2. Jadi learning center inilah yang nanti akan dipakai melatih guru-guru secara nasional. Jadi akan hampir mirip dengan Kemendikbud. Masyarakat tentu sekarang mengalami sebuah dilema kalau bisa dikatakan karena budi pekerti anak itu menjadi satu PR besar bukan saja untuk orang tua, tentunya untuk guru. Nah, ini kaitannya dengan pendidikan budi pekerti. Adakah perhatian khusus dari PGRI, intervensi kepada yayasan dan lain sebagainya untuk pendidikan budi pekerti itu, Pak? Kalau berkaitan dengan pendidikan budi pekerti, sejak nawacita dari pemerintahan Jokowi, sebetulnya budi pekerti di PGRI sudah, bahkan sebelum itu sudah kita mengimplementasi yang namanya pendidikan budi pekerti. Implementasi sederhana kalau dari kaitan organisasi dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan PGRI, bagaimana pendahulu kita memperjuangkan itu. Yang kedua berkaitan dengan pendidikan budi pekerti, misalnya di sekolah-sekolah PGRI ada acuan khusus pendidikan budi pekerti di sekolah, misalnya paling tidak ada persembahyaan bersama, saling hormat menghormati antar sesama. Kemudian setiap pertemuan ada salamnya juga ada. Lalu antar siswa, hubungan antar guru dan siswa juga dibangun dengan baik. Ini intervensi PGRI kepada yayasan.
Karena PGRI tidak boleh langsung mengelola sekolah, maka PGRI punya perpanjangan tangan Melalui yayasan. yayasan. Hari ini penutupan di Jakarta, satu informasi juga, di Jakarta Bali mengirim sekitar 14 orang kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan pengembangan profesionalisme dan pengembangan untuk peningkatan mutu pendidikan di lingkungan PGRI. Hari ini penutupan, tempatnya di Learning Center di Jakarta. Pak Arya, terakhir Pak Arya, jadi sebagai Ketua Provinsi PGRI Bali, apa harapan Bapak terhadap pendidikan di Bali, Pak? Satu, harapan kepada pemerintah. Yang kedua, harapan pada penyelenggara pelaksana pendidikan. Kepada pemerintah tetap kami mengharapkan jangan terhenti berpikir atau melakukan pengangkatan guru untuk memenuhi. Kemudian dalam peningkatan mutu pendidikan, guru tetap meningkatkan profesionalismenya yang saya katakan 4 kompetensi tadi, mengajar dengan baik, dan meskipun dari dulu guru itu sudah tidak terkontaminasi oleh yang lain, tetap mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru jangan jenuh mengajar, guru jangan terpengaruh dengan glamornya dunia yang sekarang di era global, tetapi guru adalah tetap guru. Dan kalau di Bali yang namanya guru itu memang berat. Guru itu berat, bagaimana mendidik anak yang tidak tahu menjadi tahu, dia adalah tugas yang sangat berat. Karena itu pada teman-teman guru, mari bersama-sama mengabdikan diri di dunia pendidikan, mumpung kita sudah terjun di dunia pendidikan, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, dan bekerja dengan tuntas. Artinya anak itu terdidik dengan baik. Amal ibadah dari serado bakti sebagai seorang guru nanti akan diterima di dunia di alam sana. Dan itu yang saya kira yang paling penting. Sebab kalau kita berpikir finansial, tentu yang namanya guru tidak akan pernah menjadi kaya, apalagi ingin memiliki hotel dan lain-lain. Pokoknya marilah kita bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing, karena kita memang dilahirkan dari guru dan sebagainya. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang eksklusif kita bersama Ketua Provinsi PGRI Bali. Saya Jurojumi undur diri. Salam.